Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih tidak seluruhnya mengikuti surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan. Di Bandung, Farhan menerapkan jam masuk sekolah setiap jenjang pendidikan berbeda. Siswa SD masuk pukul 7:30, siswa SMP masuk pukul 7, sementara siswa SMA tetap mengikuti kebijakan Pemprov Jabar yakni pukul 6:30. SMA masuk jam 6.30, SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30, supaya trafiknya ternumpuk. Ini kita pecah tuh, kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tak macet yang menisuk-nisuknya gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan Gubernur kita ikut SMA masuk 6.30, sehingga jam 6 tuh kalau sudah pada sampai sekolah kan. Nah, sejam kemudian baru akan mengantri masuk ke ke SMP di saat yang SMA udah bubar, dan sejam kemudian baru masuk ya anak SD. Sebelumnya, KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan dimulai pukul 6:30. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Langkah Farhan terkait jam masuk sekolah yang berbeda dengan KDM diambil guna membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pada pagi hari. Selain aturan jam masuk, Pemkot Bandung juga menerapkan aturan siswa tidak boleh menggunakan ponsel selama jam sekolah, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, serta orang tua siswa diminta tidak menunggu anaknya di sekolah selama jam belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Yuk kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli digital forensik Rismond Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden ke-7 tersebut dianggap telah menyebarkan berita bohong. Selasa siang, didampingi kuasa hukumnya, Rismond Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu, saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismond di rumahnya di Pugong, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Terkait hal tersebut, Rismond meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika untuk sumber daya Indonesia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraan langsung antara Trump dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Trump menekankan dengan kesepakatan itu, Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs.
So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proses perundingan terkait tarif impor AS tidak mudah. Ya, Prabowo menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Menurut Prabowo, tarif impor sudah turun menjadi 19%, namun ia tetap melakukan negosiasi. Dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan.